Michael Olise. Olise adalah teka-teki multinasional terbesar di sepak bola modern. Ia lahir dan besar di London, Inggris, namun memiliki silsilah keluarga yang sangat kompleks. Ayahnya berasal dari Nigeria, sedangkan ibunya adalah warga negara Prancis berdarah Aljazair. Hal ini membuatnya memenuhi syarat secara hukum untuk membela 4 negara berbeda di tingkat internasional. Meskipun ia menimba ilmu di akademi klub-klub top Inggris seperti Chelsea, Manchester City, dan Reading, Olise memilih untuk mewakili Prancis sejak level U18. Federasi Sepak Bola Inggris, FA, sempat melakukan upaya mendalam untuk membujuknya pindah ke skuad Three Lions, namun Olise merasa gaya bermainnya lebih dihargai dan cocok dengan filosofi taktis sepak bola Prancis. Marcus Thuram. Kasus Marcus Thuram adalah contoh murni dari mobilitas karier orang tua, bukan karena latar belakang imigran. Ia lahir di kota Parma pada tahun 1997 karena ayahnya, Lilian Thuram, bek legendaris Prancis pemenang Piala Dunia 1998. Saat itu sedang berada di puncak kariernya di Serie A bersama klub Parma. Meskipun menghabiskan masa balitanya di Italia, Marcus tidak memiliki darah Italia sama sekali. Begitu masa kerja ayahnya di Serie A selesai, keluarga mereka kembali ke Prancis. Marcus tumbuh besar di Paris, masuk ke Akademi Clairefontaine yang terkenal dan sepenuhnya mengidentifikasi dirinya sebagai orang Prancis. Baginya, mengenakan jersey Les Bleus adalah sebuah takdir untuk melanjutkan warisan emas sang ayah. Achraf Hakimi. Hakimi lahir di Getafe, pinggiran kota Madrid, dari orang tua imigran Maroko yang bekerja keras sebagai pembersih rumah dan pedagang kaki lema demi menghidupinya. Bakatnya yang luar biasa membuatnya masuk ke Akademi Real Madrid sejak usia 8 tahun, didasari oleh rasa bangga untuk mengangkat derajat komunitas imigran dan menghormati perjuangan orang tuanya. Ketika kemampuannya mulai menonjol, Federasi Sepak Bola Spanyol, RFEAF, mencoba mengamankannya untuk tim nasional junior Spanyol. Hakimi sempat mencoba bermain untuk tim muda Spanyol, namun ia mengaku merasa ada benturan budaya yang membuatnya tidak nyaman. Suasana di dalam rumahnya sangat kental dengan tradisi Islam dan Maroko, sehingga ia merasa tidak di rumah saat berada di kamp latihan Spanyol. Pilihan ke Maroko, Brahim Diaz. Jalan Brahim Diaz penuh dengan drama politik sepak bola. Lahir di Malaga, ia dipandang sebagai salah satu talenta lokal Spanyol yang paling menjanjikan. Ia bahkan sudah pernah bermain dan mencetak gol untuk tim nasional senior Spanyol pada tahun 2020, satu saat laga persahabatan melawan Lituania saat skuad utama Spanyol harus isolasi akibat COVID-19. Karena laga tersebut bukan pertandingan kompetitif resmi FIFA, Brahim masih bisa berpindah ke warganegaraan. Selama bertahun-tahun ia menunggu panggilan konsisten dari pelatih Spanyol, namun jaminan itu tidak kunjung datang. Di sisi lain, Federasi Maroko melakukan pendekatan yang sangat agresif dan menjanjikannya peran bintang utama. Merasa lebih dihargai oleh tanah leluhur neneknya, ia akhirnya memilih beralih federasi. Alphonso Davies. Kehidupan Davies melampaui batas lapangan hijau. Orang tuanya adalah warga negara Liberia yang terpaksa angkat kaki dari tanah air mereka akibat Perang Saudara Liberia kedua yang sangat kejam. Mereka berjalan kaki ratusan kilometer hingga mencapai kamp pengungsian Buduburam di Ghana. Tempat Davies akhirnya lahir dalam kondisi serba terbatas, miskin, dan berbahaya. Pada usia 5 tahun, keluarganya beruntung mendapatkan program Swaka dari pemerintah Kanada dan pindah ke Edmonton. Di Kanada, Davies mendapatkan keamanan dan fasilitas untuk mengembangkan bakat sepak bolanya. Ketika ia resmi mendapatkan paspor Kanada pada usia 16 tahun, ia langsung memilih bermain untuk Kanada. Pilihan ini adalah bentuk balas budi terbesar seorang anak manusia kepada negara yang telah menyelamatkan keluarganya dari kehancuran perang. Serginho Dest. Dest lahir dan dibesarkan di Belanda oleh ibu berkebangsaan Belanda dan ayah seorang warga negara Amerika Serikat, keturunan Afrika Amerika dan Surinam. Dest tumbuh di sistem sepak bola Belanda yang sangat maju dan merupakan lulusan dari Akademi Ajax Amsterdam. Ketika bakatnya mulai meledak, Federasi Sepak Bola Belanda mencoba membujuknya untuk memilih tim Oranje. Namun, tim nasional putra Amerika Serikat sudah memanggil dan mempercayai Dest sejak ia berada di level U17 dan U20. Dest menyatakan bahwa loyalitas dan cinta yang ditunjukkan oleh kubu Amerika Serikat saat ia belum menjadi siapa-siapa membuat dirinya merasa memiliki utang budi moral, sehingga ia menolak Belanda demi Amerika Serikat. Mark Guehi. Guehi lahir di ibu kota ekonomi Pantai Gading, Abidjan. Ayahnya adalah seorang menteri agama garis miring pendeta. Demi mencari kehidupan yang lebih baik, keluarganya memutuskan bermigrasi ke London, Inggris saat Mark baru berusia 1 tahun. Ia tumbuh besar di London Selatan, dan bakatnya tercium oleh Chelsea sejak usia dini. Pantai Gading beberapa kali mencoba merayunya untuk pulang dan menduduki posisi bek tengah utama, namun Guehi telah melewati seluruh struktur piramida sepak bola Inggris sejak remaja. Ia bahkan merupakan kapten timnas Inggris U17 yang menjuarai Piala Dunia U17 pada tahun 2017.
Karena seluruh pendidikan, kultur sosial, dan memori masa kecilnya terbentuk di Inggris, ia memantapkan komitmennya untuk membela Three Lions. Sofyan Amrabat lahir di Huizen, Belanda. Dari keluarga imigran Maroko, Sofyan mengikuti jejak kakak kandungnya Nordin Amrabat yang juga merupakan mantan pemain timnas Maroko. Komunitas diaspora Maroko di Belanda terkenal sangat erat dalam menjaga tradisi, bahasa, dan budaya mereka. Amrabat sempat memperkuat timnas Belanda U15, tetapi di level U17 ia beralih membela Maroko. Keputusan akhir untuk memilih tim senior Maroko diambil murni karena panggilan hati dan dorongan emosional keluarga besarnya. Amrabat menegaskan bahwa setiap kali ia mengenakan jersey Maroko, ia merasa sedang mewakili darah, air mata, dan kebanggaan seluruh keluarganya yang merantau di Eropa. Luka Zidane adalah putra kedua dari legenda sepak bola dunia, Zinedine Zidane. Lahir di Marseille, Prancis, ia tumbuh besar dalam bayang-bayang nama besar ayahnya dan memilih posisi yang berbeda, yaitu penjaga gawang. Luka sempat menikmati karier yang sukses di level junior bersama Prancis, bahkan memenangkan Piala Eropa U17 pada tahun 2015. Namun, ketatnya persaingan untuk posisi kiper utama di tim nasional senior Prancis membuat peluangnya menembus skuad utama sangat kecil. Di sisi lain, Aljazair, tanah kelahiran kakek dan neneknya dari garis keturunan Zidane, membuka pintu lebar-lebar. Luka akhirnya memilih beralih federasi ke Aljazair demi mendapatkan menit bermain internasional di tingkat senior, sekaligus merajut kembali hubungan sejarah leluhur keluarganya. Bouhaddi adalah bagian dari generasi baru pesepak bola ajaib Prancis keturunan Afrika Utara. Lahir di Prancis Utara, ia memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang pernah tampil di kompetisi antar klub Eropa bersama Lille. Kehebatannya di lini tengah membuatnya menjadi andalan utama tim nasional junior Prancis dari level U16 hingga U20. Namun, Prancis dikenal memiliki stok gelandang yang luar biasa melimpah. Di sisi lain, Maroko pasca sukses besar di Piala Dunia 2022 gencar, membangun proyek jangka panjang dengan mendekati pemain-pemain muda elit di Eropa sebelum mereka dikunci oleh negara Eropa. Skuad Maroko menawarkan Bouhaddi kesempatan emas untuk bermain di turnamen mayor lebih cepat, sebuah tawaran taktis dan karier yang akhirnya ia terima.